Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin yang kami banggakan, era milenial merupakan kebangkitan teknologi digital, era di mana manusia sibuk berselancar di dunia maya, namun terkadang lupa beretika. Merujuk data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa sampai bulan Juli tahun 2021 dari 63 juta pengguna internet di Indonesia terdapat 95% yang aktif sosial media. Namun sayang hadirin, hadirnya media sosial tidak hanya menawarkan kesenangan dan kebahagiaan, tetapi juga dapat mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan jika salah menggunakan seperti senjata makan tuan. Kita perhatikan, media sosial sering disalahgunakan sebagai alat provokasi adu domba, menebar berita hoaks dan propaganda, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak netizen Indonesia yang mudah terbakar emosi, adu argumentasi, mengintimidasi dan diskriminasi. Bahkan yang lebih miris lagi, media sosial menjadi sarang radikalisasi yang akan menghancurkan kedaulatan NKRI. Untuk itu, bijak dalam bermedia sosial adalah judul syarihil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa
bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu bagi siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar. Hadirin, Syekh Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan wa qulu qaulan sadida, ai qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan dengan baik dan benar. Wal qaulus saddadu ya ummul khairat, perkataan yang benar itu adalah yang mengandung kebaikan. Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'anil Azim juz 6 halaman 487 menyatakan qaulan sadida, ai mustaqimal la wijaja fihi walan hiraf, yaitu perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan, Tidak berbohong dan tidak manipulasi. Namun hadirin, apa yang terjadi di era media sosial saat ini? Media sosial mulai berubah fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi alat provokasi. Di media sosial marak berita bohong yang dikemas seperti fakta terpercaya, sehingga pembaca terperdaya. Hanya dengan satu klik, hanya dengan satu like, hanya dengan satu follow, dan hanya dengan satu share, maka tersebarlah kebohongan, timbullah keresahan, bahkan muncullah perpecahan dan peperangan. Betapa banyak terjadi konflik yang berawal dari saling mengkritik, saling menghujat, saling menghina di sosial media, hingga berujung tawuran dan bentrok senjata. Remaja-remaja putri tertipu pemilik akun palsu hingga jadi korban pemuas nafsu. Pemuda dan pemudi terpapar virus radikalisasi, bahkan terperangkap pada jaringan ISIS dan teroris. Naudzubillah. Semua ini hadirin tidak semestinya terjadi jika masyarakat bijak dalam memilah informasi. Oleh karena itu hadirin, mari lebih bijak dalam bersosial media agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Think before you click. Tahan jempolmu, jangan asal klik, jangan asal like, jangan asal komen, dan jangan asal share. Saring sebelum sharing, jadilah penyampai kebenaran. Qulu qaulan sadida. Setuju hadirin? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata benar atau lebih baik diam. Yuslih lakum a'malakum, ay yuwafiqhum lil a'malis salihah. Allah akan memberi taufik untuk selalu berbuat kebaikan. Faqad faza fauzan azima. Allah ampunkan dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Demikian dijelaskan Syekh Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran juz 3 halaman 668. Lalu hadirin,
bagaimana tuntunan Al-Quran agar kita bijak dalam bersosial media? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, dan akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat ini secara tegas mengharamkan kita untuk menerima berita dusta. Fatabayyanu, menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam Tafsir Muyassar halaman 153, fatasabbatu min sihhatil khabar, buktikanlah kebenaran berita itu, telitilah dengan sungguh-sungguh, carilah kejelasan, jangan mempercayai sebelum mengetahui kebenarannya. Antusibu qaumam bijahala, jika kamu memberi mudarat kepada kaum yang tidak bersalah, itu karena kecerobohanmu. Demikian ditegaskan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam Sohbatut Tafasir juz 3 halaman 216. Oleh karena itu, hadirin, mari kita baca dan pahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Jangan menebar berita hoax kalau tak ingin dipidana. Jangan menyinggung isu sara agar tetap rukun dengan sesama. Mari kita jaga persatuan bangsa dengan bijak bersosial media. Setuju, hadirin? Sebagai kesimpulan, pertama, bijak dalam sosial media harus diterapkan oleh seluruh pengguna sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang ITE. Kedua, tugas kita semua untuk waspada terhadap hoax dan manipulasi serta ujaran kebencian yang akan menimbulkan perpecahan. Yuk kita lawan kebohongan, ayo luruskan beritanya agar tak ada lagi berita bohong di Indonesia. Ayo bangkit semua, bersatu semua, lawan kebohongan di negeri kita. Karena sosial media bisa satukan kita semua. Bagaimana, hadirin? Mantap kan?
penyerahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.